ketika akhirnya lahir Jackmania itu kayak ada bukan peradaban baru ya, tapi ada identitas baru orang Jakarta. Iya. Sebenarnya cerita Persija itu terkait dengan kalau ngomong Jakarta urbanisasi segala macam, sepak bola melakukan itu dulu, Persija melakukan itu dulu gitu loh, melakukan itu dulu sebenarnya gitu. Pulang itu ketinggalan kereta, akhirnya saya mampir di Rawabelong, saya makan nasi Bubur. uduk, Oh, nasi nasi uduk. uduk di daerah segitu, dekatnya apa? Dulu ada distro di situ, Gudang Oren. Gudang Oren di situ. Semua orang ngomongin Persija malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Selamat datang di Jackmania Society, acara baru atau program baru dari Infocom Jackmania. Acaranya sih B aja sebetulnya, cuma ngobrol-ngobrol doang. J aja dong. Oh, J aja ya. Oke, J J aja. Karena ngobrol-ngobrol doang, terus bicara tentang apa? Tentang Persija. Dan untuk episode pertama ini, gue kedatangan sahabat lama gue, namanya Mas Estu. Terkenal banget di dunia sepak bola lokal Indonesia sebagai salah satu wartawan senior juga, dan nggak ada yang tahu kalau dia tuh, gue nggak tahu ya, dia itu fansnya Persija atau bukan, tapi dia deket banget sama Persija dan Jackmania. Mas, lo tuh fansnya Persija bukan sih? Saya boleh curhat ya, saya itu orang yang lahir di Wonogiri, itu tenggaranya Solo. Yang pasti klubnya waktu ketika tumbuh kan saya kelahiran 80 awal, jadi 90-an itu kan berarti mengenal sepak bola lah. 88 saya kenal sepak bola Piala Eropa. Kalau saya dikatakan saya suka Persebaya itu karena saya mendengarkan radio itu dari Surabaya. Ya, okay. Ke Halang Gunung. Tapi saya kalau nonton bola mulai 91 kalau nggak salah saya nonton Arseto di Solo. Belum ada lahir kan, 91 belum ada lahir itu. Ya. Dan waktu itu kebetulan ada Piala Utama, Arseto, BPD, Pelita Jaya sama Persebaya, Persija ada nggak ya, lupa saya. Tapi saya nontonnya pokoknya Pelita Jaya lawan Arseto lah. Nah, kalau saya dikatakan fans siapa saya nggak tahu. Terus ketika lulus SMP saya harus pergi dari Wonogiri untuk jadi orang kota. Cita-cita saya itu orang kota, nomor 1, nomor 2 baru orang kaya. Jadi orang kota dulu jadi orang kaya. Saya lulus SMP langsung pindah ke Semarang. Saya jadi penonton PSIS. Walaupun nggak intens nonton terus di kandang. 3 tahun di Semarang saya pindah ke Jogja. Saya nonton PSS waktu masih di Tridadi sama PSIM. Lulus kuliah pindah ke Surabaya, liputan kerja di Jawa Pos, liputan pertama Deltras. Waktu itu saya saksi di luar stadion ketika Persija kalah sama Persibaya 2004. Final ya. Yang finalnya final. Mencekam itu bukan final sebetulnya. Itu pertandingan terakhir. Ya. Itu kalah 2-1 kipernya Persija yang ada kesalahan lah saat itu kan. Ya. Yang Persija pokoknya dari Lamongan ke Jakarta ke Surabaya itu. Nah, itu pertama kali itu saya tahu momen itu, walaupun saya liputan luar karena saya wartawan baru harus liputan luar bukan liputan dalam. Itu saya nggak tahu ya pemain Persija kayak gitu. Itu supporter Persibaya segitu banyak bonek kan. Kalau GBT gitu mungkin agak gede ya. Ini kan Gelora 10 November ya. Jadi yang mepet banget segala macam itu, dan sempat dengar cerita Bung Ferry segala macam itu kayak gitu. Nah, di situ saya liputan Persibaya Deltras, kemudian saya pindah ke Jakarta 2005. Oh, sebentar. Sebelum itu 2004, saya 2003 saya magang di bola, saya liputan Piala Bang Yos. Nah, itu pertama kali saya liputan bola level nasional, tapi saya masih mahasiswa magang di tablet bola. Saya liputan Piala Bang Yos. Ingat banget. Waktu itu kalau nggak salah Bang Ropan jadi manajer Persija. Iya kan? Roni Pangemanan itu wartawan pertama yang ngurusin bola menurut saya. Yang real. Sebelumnya ada, tapi kayak Persija Liga pertama itu Bang Mimi itu humasnya, tapi bukan manajer. Tapi manajer pertama Bang Ropan. Ingat banget Bang Ropan, saya wawancara Bang Ropan waktu itu. Jadi waktu itu Persija, tapi saya nggak nonton Persija. Nah, saya nonton yang PSMS yang main. Persijanya nggak nonton. PSMS juara beberapa kali tuh di Piala Mas Bang Yos. Iya, 3 kali, 2 kali tuh. Jadi saya ingat banget waktu itu saya nonton PSMS sama Manly United undangan. Waktu itu Piala Bang Yos itu salah satu pre-season, the best pre-season ya. Setelah Marah Halim Cup tahun 80 atau 70 itulah.
Nggak ada yang tahu juga Marah Halim Kotnya. Itu jadi itu pengalaman saya. Terus Jakarta itu 2003 itu masih sepi. Saya kebetulan Jakarta apa stadion nih? Jakartanya. 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 Oke. Saya itu ingat banget, saya tinggal di tempat Pak D saya di Bintaro, Bintaro yang Jakarta ya, bukan Bintaro yang Tangsel, Bintaro yang Jakarta. Itu naik 6.13, saya ke Kompas dulu. Terus dari Kompas ke Lebak Bulus latihan pagi. Itu latihan pagi mereka jam 9, pelatihnya Atanas Georgiev, pemainnya Sandro Riva. Teman-teman Jackmania itu harus searching tuh. Sandro Riva itu sekarang jadi penyanyi di Brazil. Oke. Sandro Riva, terus di situ pemain lokalnya Agung Yuda, asistennya itu Herik Ini Swanto. PSMS ya? Bukan Persija. Persija ya? Saya nonton Sandro Riva. Sandro Riva Berarti itu tahun 2003 3. pelatihnya siapa? Kalau nggak Atanas Georgiev, Om Herkis deh. Iya, oke. Ya, itu pokoknya kalau nggak Atanas Om Herkis kalau nggak salah. Kalau nggak Om Herkis, saya ingat banget pagi-pagi saya latihan ke Lebak Bulus. Oke. Itu dan di era itu orang liputan Persija itu jarang. Belum kayak sekarang. Maksudnya cuma anak Jawa Pos biasanya, anak Indopos. Anak bola. Anak bola sama bola. Anak bola ya. Paling go lah gitu. Ya, go. Jadi dulu sampai 2007 itu orang liputan sepak bola nasional itu biasa aja gitu. Nah, kebetulan saya magang di situ Persija tuh. Persija saya liputan pagi. Saya inget saya wawancara Agung Yuda. Oke. Backnya Persija sempat Persikapas Pasuruan tuh Agung Yuda itu. Di situ terus kalau nonton Persijanya justru malah nggak di Jakarta. Nontonnya malah kalau nggak salah di Serang apa ya? Pokoknya partai usiran gitulah. Usiran siapa Persita atau apa, saya nonton Persija itu. Jadi saya sebenarnya kalau ngomongin keterkaitan ya saya banyak keterkaitan dengan klub bola. Cuma takdir menunjukkan jalan saya menikah dengan orang Jakarta. Jadi Ya nggak tahu akhirnya prewedding saya di Stadion Lebak Bulus. Ya. Saksi nikah saya Bung Ferry. ya. Seseran saya filmnya Andi Bahtiar Yusuf dan segala macam pernak-pernik Persija. Ya. Yang kayak macannya itu yang kecil, shawl gitu masih ada tuh di rumah mertua. Rumah mertua saya di Cempaka Putih. Terus istri saya teman-temannya satu angkatan sama Giri Anugrah, ahli sejarahnya Persija. Ya. Jadi Legendari 1928. 1928 itu teman SMP istri saya. Oke. Jadi Wah, seangkatan gua berarti Mas ya istri lo ya? masa sih? Iya, 87 ya? 87. Iya, seangkatan gua berarti. Iya. Itu ya di situ. Nah, maksudnya saya tidak pernah ngeklaim saya penggemar siapa aja. Kalau saya ngomong saya suka Persebaya karena saya dengerin di radio saya Persebaya gitu. Cuma di saat ini ya Tapi yang ada di Jakarta. hatinya Mas Estu berarti Persija. Karena kan saat seserahan segala macam Persijaan semua. Iya. Apa itu diminta sama istri? Enggak, Atau istri suka Persija? enggak. Enggak Ini malah? keluarga sih saya enggak ada dengan bola. Oke. Tapi saya nggak pernah punya jersey Heeh. Persebaya. Jersey saya Persija. Persija berarti tahu Persija dari dulu. Mas Estu udah lama banget melalang melintang di dunia sepak bola nasional. Iya. Hari ini Mas Estu ngeliat Persija sekarang kondisinya kayak apa sih? Dari sisi seorang Estu itu. Kalau saya sih gini, dalam tanda kutip ini fair-fairan aja ya. Persija itu kan mewarisi fasilitasnya Pelita Jaya. Oke. Menurut saya apapun kondisinya Pelita Jaya udah nggak ada dengan dipakai Persija dan Persija punya akademi. Menurut saya seperti yang saya katakan 2 tahun yang lalu, siapa tim Liga 1 paling sukses? Persija. Kenapa? Persija sinkronisasi antara ini sorry ya, gue bukan karena ngomong di Jackmania ya. Gue bukan karena ngomong di Persija. Persija punya fasilitas, punya akademi, punya tim utama dan ternyata akademinya itu sinkron dengan tim utama. Buktinya apa? Banyak pemain dari usia mudanya. Nah, menurut saya cara pembinaan sepak bola itu seperti itu yang seharusnya dilakukan gitu loh. Karena gini, saya selalu memuji-muji Pelita Jaya. Kenapa? Karena Pelita Jaya di era tahun 86 aja. Kebetulan saya punya banyak. Saya nggak koleksi tapi saya punya banyak arsip majalah-majalah zaman dulu gitu. Pelita Jaya tahun 86 aja sudah punya training ground dan punya stadion Lebak Bulus. Yeah. Nah sekarang yang Persija sudah punya training ground. Kalau masalah stadion urusan nantilah gitu. Tapi sebuah klub, as a klub itu kan korporat ya sebenarnya kan. Harusnya. Iya. Harusnya ya. Iya. Maksudnya menuju ke sebuah walaupun ngomong industri sepak bola Indonesia itu masih nggak tahu kapan gitu. Tapi
klub punya fasilitas ketika misalnya tiba-tiba nih ada Taipan dari Arab mau beli Persija gitu. Ya. Ada asetnya gitu loh. Ya. Nah, maksud gue sih seperti itu gitu. Jadi bukan membangun sebuah tim itu bukan ini datang seleksi kontrak setahun gitu, enggak gitu. Nah, saya melihat Persija sekarang kontinuitasnya gitu, walaupun terus terang musim 2023-2024 ya segala macam dinamika Persija saya nggak tahu di seperti apa, jelek. Apanya nih? Ya pencapaian lah, Artinya hasilnya ya. hasil. Ya berarti kan apa yang tadi Mas Estu bilang dengan Persija sudah punya apa-apa segala macam, tapi kalau kita lihat kesuksesan klub itu pasti dari prestasi. Ya, Nah, apakah Persija bisa dikatakan sukses sampai hari ini? Kalau dari sisi prestasi kita juara, memang kita selalu banggain juara 11 kali gitu. Tapi di era profesional kita cuma baru juara 2 kali, 2001 dan 2018. yes. Ya kan? Nah, apakah memang Persija dikatakan klub sukses hari ini menurut Mas Estu? Kalau berkaca pada musim terakhir enggak, tapi kalau berkaca pada musim 2022-23 sukses. Suksesnya karena kita runner up. Runner up satu, dan banyak pemain yang saya katakan tadi dinaikkan ke level senior. Jadi yang ngisi itu pemain-pemain sendiri, produk sendiri gitu loh. Oke. Ya itu menurut saya itu prestasi. Gini, kita ngomongin karena sepak bola Indonesia gini loh. Misalnya kayak kritik aja ya, kayak tim yang habis juara terus degradasi, Ya. atau tim yang habis juara tidak punya perencanaan selanjutnya. Ya Persija itu tuh. Persija gitu kan 2018 kita juara, 2019 kita susah payah tuh. Nah, Kita ada iya. di peringkat tengah tuh. Cuma harapan saya adalah Persija itu sekarang ini ditata lagi nih. Sekarang ini ya, musim baru. Saya sebenarnya agak malas ngomongin musim-musim sebelumnya karena ada gosip Persija nggak punya duit lah, Persija ini itulah gitu. Saya terus terang salah satu orang yang terus terang ya, saya itu orang yang sebenarnya saya nggak pengen jadi jurnalis. Iya. Saya tuh kenapa pengen jadi jurnalis karena pengen nonton bola gratis saja. Iya. Sebenarnya saya pengen jadi supporter. Sebenarnya hati kecil saya, supporter apapun lah. Kalau tapi Allah melahirkan saya di sebuah kota kecil yang klub sepak bolanya hidup mati nggak jelas gitu, Persiwi Wonogiri gitu. Nah, ketika ngomongin Persija, balik Persija, saya melihat Persija itu ya kalau ngomongin Persija sekarang ya tidak bagus. Tapi kalau ngomongin Persija sebagai sebuah identity, ya Persija makin kesini makin saya selalu berkelakar gini. Ketika Indonesia ada ada merdeka segala macam, bungnya banyak, Bung Karno, Bung Hatta. Ketika Persija itu Liga 1 aja sempat WO loh sekali loh lawan Persikabo Bandung. Persikap ya? Iya. Persija itu sempat WO, nggak main ke Bandung Karena waktu itu soal keuangan atau apa gitu lah. Karena saya lupa, saya ada catatannya di rumah, nanti saya cari. Persija itu sampai Liga 2 sebelum ada Jackmania itu penontonnya nggak banyak. Iya. Penonton nggak banyak dan di Menteng itu biasa-biasa aja gitu. Ketika akhirnya lahir Jackmania itu kayak ada bukan peradaban baru ya, tapi ada identitas baru orang Jakarta. Iya. Nah, terus adanya namanya Bung Ferry lah gitu. Jadi kayak ada, saya kelakar bahwa sesuatu yang bukan revolusi ya, tapi sesuatu yang berkembang lebih baik itu menurut saya akan ada bung-bung yang baru. Ada bumbu yang baru gitu. Walaupun sebenarnya tahun 45 itu Bung itu identiknya dengan penyanyi dong belang gitu katanya gitu. Tapi gini, terlepas dari itu Persija dengan Jackmania tentunya ya, seiring itu kan berkembang. Karena gini, berbeda dengan penonton Persib gitu. Penonton Persib itu kan sudah dari zaman Encas Tonip segala macam ya. Itu banyak gitu. Terus Persebaya, walaupun akhirnya Persebaya terpecah-pecah, dulu Persebaya itu kan milik semua orang Jawa Timur gitu. Nah, Persija itu kan enggak. Bahkan dulu penyebutan Persija itu kan Persija Pusat gitu. Yeah. Nah, jadi Persija Pusat bahkan kalau di Wonogiri malah terkenal PSJS Jakarta Selatan. Masih? Dulu iya, karena beberapa pemainnya kan tarkaman di sana. Oke. PSJS itu. Nah, dan PSJS sempat lawan Persiwa Wonogiri di final divisi 2 kalau nggak salah. Nah, balik lagi ke Persija itu kayak identitas baru dan sesuatu yang menarik. Cuma kritik saya adalah
saya nggak yakin ya anak-anak Jackmania sekarang belajar klubnya sendiri gitu. Maksudnya? Ah, ini budaya medsos ya. Jadi eh, rendah dalam mempelajari Persija lah, Pak. Jadi gini, kalau saya mencintai sesuatu, saya akan pelajari semuanya. Anak-anak 90-an lah ya. Setuju, Anak betul. 90-an itu kalau mencintai sesuatu, lu musik metal gitu, Kita kan nyari tahu, lu cari tahu kita gitu. ngulik sih Betul seadanya. gitu. Nah, saya kritik buat teman-teman Jackmania sekarang, bahkan kemarin kelakar saya waktu 2018 konvoy Ya. konvoy di juara itu, saya bilang yakin nih mereka tahu 2001 mereka juara gitu. Ya. Yakin. Dan kebetulan 2 hari yang lalu saya barusan pesen majalah lama, majalah Selekta namanya. Itu ada Persija ketika juara di Vietnam. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau main aja ke rumah saya kasih tahu itu gitu. Jadi Persija itu pernah juara di Vietnam gitu. Dan yang juara itu cuma 2, Persija sama Persipura. Cuma Persipura dilarang juara karena apa namanya? Ada something gitulah yang membuat Persipura nggak boleh juara. Itu kalau nggak salah satu turnamen antar klub, salah satu cikal bakal Liga Champions Asia gitu-gitulah gitu. Nah, Persija itu di era itu aja udah kayak gitu. Itu tahun berapa berarti? Kalau nggak 76, 70 Oh, berapa lama ya? lah ya berarti. Iya, lama banget. Dan itu saya ngulik dari Om Bobipi. Oke. Jadi kebetulan saya punya YouTube segala macam, dan beberapa kali ini yang sebenarnya saya pengen wawancara itu adalah Om Marceli Tambayong. Om Marceli Tambayong itu salah satu stopper Persija 1979 ya, juara terakhir perserikatannya. Nah, itu tuh kedatangan pertama Marek Zanota, Bobipi jadi manajer pertama, pemain yang jadi manajer itu pertama kali di situ itu sebenarnya sangat seksi untuk dikulik gitu. Jadi saya lagi cari bahan itu. Terus kemarin ketemu Om Rudi Kelces itu pernah mengalahkan Persija 7-8 apa 1. Pokoknya Persebaya juara, ngalahin Persija di Jakarta. Itu dia cerita sangat heroik sekali gitu, menarik gitu. Terus akhirnya setelah juara mereka mengalahkan Persija, mereka kayak semacam pesta kecil-kecilan di daerah Duku Atas gitu-gitulah. Itu tuh sesuatu yang menarik banget. Nah, dulu Persija kan dulu sentralisasi ya, sentralisasi. Jadi saya sempat main ke tempat Om Yohanes Sauri di Rawamangun situ. Dia adalah kesayangannya Will Curver, si Black, julukannya Black apa ya, Blackstone atau apa, Black Silent si Om Yohanes. Ini back terbaik Persipura yang karena dapat pekerjaan ke Jakarta, jadi kekuatan Persija. Terus ada Suaib Rizal gitu. Jadi sebenarnya cerita Persija itu terkait dengan, kalau ngomong Jakarta urbanisasi segala macam, sepak bola melakukan itu dulu, Persija melakukan itu dulu gitu loh, melakukan itu dulu sebenarnya gitu. Itu saya lebih cenderung, ayo teman-teman Jackmania ini mari kita saling belajar karena gini, kalau kita misalnya ke Inggris gitu ya, kita ada gitu, mau ke Manchester gitu ada museumnya. Jakarta belum ada. Ya, gitu. Tapi apa yang lo harapin untuk teman-teman Jackmania belajar terhadap sejarah Persija? Kalau saya sih apa ya, ya saya nggak tahu seperti apa, tapi ini bagian dari usul saya. Kita sama-sama apa ya, memelai literasi gitu, karena sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan ya. Contoh yang oleh Persija. Oleh orang luar Persija, Ini kalau mau Persija saya nggak yakin manajemennya bisa melakukan itu gitu. Untuk memperbaiki literasi segala macam. Karena gini, itu sebenarnya kan aset mereka juga, sebenarnya aset digital mereka, tapi yakin. Tapi mungkin karena banyak yang hilang juga kali Mas, karena kan Stadion Menteng yang digusur itu kan semua sejarah ada di situ sebetulnya. Cuma kan barang-barang apa segala macam kan banyak yang mencar-mencar kali ya. Mungkin itu faktor juga gitu. Tapi kalau gini, maksud saya nggak masalah sih seperti itu. Tapi kalau memang manajemen ini mau meng-create sejarah ini gitu, saya nggak pengen Persija itu cuma kenal Bambang Pamungkas doang gitu loh. Itu doang, karena nggak asik jadinya gitu. Ya, tapi kan banyak juga nih yang opini bahwa Persija tuh selalu ngebanggain sejarahnya. Artinya kita kayak kalau tim luar kayak Liverpool lah gitu, kita juara berkali-kali segala macam ya. Persija kayak begitu, kita juara 11 kali, tapi kapan juara lagi? Nah, maksudnya
apakah memang mindset ini khususnya di beberapa teman-teman supporter menurut lo sebagai wartawan ini cukup dikatakan benar atau gimana? Ya nggak masalah kalau saya, Hmm. ya wajar lah kalau semua orang mendukungnya pengen timnya juara. Ya, Tapi ketika tim juga dituntut untuk jadi juara, tim juga mempersiapkan sesuatu yang besar. Ya. Karena Persija ada sampai sekarang karena ada ibunya kan Ya. tentunya, sejarahnya kan ibunya gitu. Nah maksud saya silakan menuntut, ya bohong lah kalau Kalau nggak mau misalnya juara, ya. nggak mau juara, bohong. Kayak misalnya kayak musim lalu dengan Thomas Doll, tim dengan tidak maksimal, beberapa protes ke manajemen segala macam, ya wajar-wajar aja, ya sebatas protesnya, protes yang wajar ya, bukan Ya. bukan melakukan tindakan yang anarkis, Hmm. bukan anarkis, vandalis Ya. gitu-gitu ya maksud saya gitu. Tapi itu nggak masalah. Tapi kalau ngomong sekarang ya dengan pelatih baru ya, ini lompat ke musim baru, saya kok punya harapan Persija akan bisa lebih baik. Kenapa? Karena sebenarnya secara tim kan nggak berubah Persija. Oke. Secara tim nggak berubah. Nggak komposisi tim ya. Komposisi pemain ya. Komposisi pemain, komposisi pemain nggak berubah. Walaupun pelatihnya ganti, tapi menurut saya pelatih nanti saya yakin pelatih ini ya akan ya kayak misalnya kayak tim-tim, beberapa tim gede kan juga nggak, tim di luar gede lah, kita nggak usah ngomong apa, pelatihnya ganti biasa. JDT itu sering ganti pelatih kok gitu, pemainnya sama tapi prestasinya tetap stabil kok gitu, terlepas musuhnya di domestik jelek tapi di Asia bagus. Nah sebenarnya yang agak saya sesalkan sebenarnya adalah ketika Persija itu menolak Asian Club Champions kemarin sih sebenarnya. Itu menurut saya agak-agak, terlepas dari itu memang cuma turnamen yang tidak resmi ya gitu. Sebenarnya bukan itu sih, kalau ini berdasarkan jawaban dari manajemen ya, bahwa memang jadwalnya tuh masih belum, jadwal liga kita masih belum jelas. Oke. Karena itu selesai AFF Shopee itu selesai itu di 25 Mei 2025. Oke. Jadi memang turnamen jangka panjang. Iya. Nah, itu sih sebenarnya karena liga kita saat itu masih belum jelas segala macam, akhirnya ya Persija memutuskan untuk ya udahlah daripada kita ikut itu nanti kenapa-napa segala macam, mendingan ya udah kita lepas itu. Akhirnya kan Borneo sama siapa yang ikut? PSM. Borneo sama PSM ya. Mungkin dua tim itu memilih untuk itu ya dengan segala resikonya juga mungkin ya gitu loh. Karena memang itu turnamen panjang sih, Mas. Iya, makanya justru karena turnamen panjang sebenarnya bisa dihitung lebih gampang dong dibandingkan kalau itu turnamen pendek. Iya. Iya, maksudnya karena gini, semakin banyak jam terbang nih, Betul. semakin banyak. Dan satu hal, Persija itu tidak bermasalah dengan stadion loh. Ngomong gini, ini nggak usah ngomongnya. Kalau besok ini terlepas dari izin segala macam ya, bisa pakai JIS misalnya, bisa pakai SGBK, bisa pakai Patriot, kan tiga-tiganya nggak bermasalah. Jadi tuan rumah dimanapun. Bisa dipakai, cuma masalahnya bisa digunakan atau enggak itu aja. Nah, itu makanya stadion itu tersedia gitu. Nah, dan ketika kita menjamu lawan, dan soalnya ini satu grup itu ada 6 tim kan. Iya. Banyak tim datang ke sini. Ini menurut saya membranding Persija itu gitu sendiri. Bagus. Nah, itu membranding Persija menjadi bagus gitu. Secara fans juga saya merasa bahwa teman-teman untuk bisa keluar negeri itu semangatnya memang beda. Iya. Semangatnya beda. Tapi balik lagi bahwa kan semua karena ketidakjelasan sih. Saya juga awalnya juga kesal gitu loh. Kenapa kok memutuskan untuk nggak ikut segala macam. Tapi ketika dijelaskan bahwa rencananya musim depan akan ada Piala Presiden, akan ada Piala Indonesia, dan Liga juga masih belum jelas jadwalnya segala macam saat itu ya. Iya. Ya akhirnya ya itu alasan yang bisa diterima. Jadi ya dengan segala macam resikonya Persija memilih untuk itu. Tapi balik lagi bahwa ya ini kan adalah hal yang baru lah bagi manajemen Persija gitu loh, bahwa ini kita diundang turnamen, mungkin turnamennya komersial. Ya baik lagi bahwa saya juga berharap pemain tuh dapat banyak menit bermain. Ya. Apalagi Persija nih yang punya tim satelitnya kita, tim akademi kan, justru bisa yoyo pemain segala macam. Nah, kalau menurut Mas Estu sendiri, keberhasilan Persija akhirnya pemainnya bisa kayak di AFC U23 kemarin ada 4 pemain akademi kita, ada Rehan Hanan, ada Donitri, ada Ferrari, sama Rio Fahmi. Itu keberhasilan klub secara keseluruhan kah, ataukah memang keberhasilan pelatih di musim lalu? Kalau menurut saya keberhasilan pembinaan Persija. Artinya klub secara keseluruhan. Klub secara perencanaan pembinaan gitu. Tapi kalau ngomong secara tim utama, skuad utama, ya Persija gagal gitu. Tapi kalau ngomong secara kontinuitas sebagai
Sebuah tim. sebuah klub ya, sebuah klub dengan membangun segala macam faktornya Iya. itu berhasil gitu. Dan gini ini itu aja karena gini, saya itu selalu berpatokan dulu dengan Persebaya. Kenapa? Persebaya itu punya kompetisi amatir, namanya kompetisi Persebaya di dulu ya. Dan semua pemain di Indonesia itu dari kompetisi itu. Persija kan juga dulu adalah Tapi liga sourcing, klub internal lah. iya, tapi sourcingnya nggak seperti Persibaya. Nah, hasilnya nggak seperti Persibaya. Persibaya itu even Tony Sucipto itu Persibaya. Banyaklah Persibaya. Hamka Hamzah itu dulu di internalnya KSI gitu-gitu ya. Nah, Persija itu sekarang melakukan itu. Buktinya dia bisa minjemin pemain-pemain muda tuh ke beberapa tim, Sriwijaya, Deltras, Arema, kemarin si Raka itu kan bek kanan tuh jadi PSIM. pemain muda terbaik Iya, Liga 2 kemarin. ya berarti kan itu kan menarik dan itu sistem pinjam. Ketika matang dipulangkan. Nah, itu menurut saya salah satu kesuksesan. Tapi itu kan nggak absolut ya kesuksesan kayak gitu. Nah, balik lagi sekarang kalau belajar dari musim lalu yang tidak maksimal. Oke, gini deh, menurut Mas Estu musim lalu kenapa kita gagal? Kenapa Persija gagal? Kenapa Persija bisa ada di peringkat 8? Analisa Mas Estu. Dari awal nggak pelatihnya sama. Iya. Pemainnya hampir sama. Nambah bagus. Malah dari Rizky Ridho datang. Iya. Iya kan? Cuma kok persiapan itu tidak seperti Thomas Doll di tahun pertama. Ingat Thomas Doll tahun pertama? Ya, ingat. Yang dia ngirim tim Piala Presiden segala macam dia ruh itu tidak ada gitu loh. Ruh itu tidak ada di awal musim lalu. Jadi kedatangan Rizky Ridho segala macam oke lah, Rizky Ridho sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget karena Rizky Ridho sebenarnya mainnya lebih bagus main di timnas daripada di Persija gitu. Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Enggak sih, tapi maksudnya Ya. balik lagi bahwa dua musim lalu, musim pertama itu Mas Dol tuh Persija tim yang paling sedikit kebobolan. Iya. Kita nambah Rizky Ridho, harusnya kan logikanya adalah makin susah kebobolan karena nambah bek jago kan. Iya. Ya tapi kan mungkin karena faktor pemain asingnya lawannya ada 6 segala macam bla bla bla. Tapi kan sebenarnya bek kita juga kuat. Makanya saya tidak menemukan ruh persiapan di musim pertama Berarti Thomas Doll. permasalahan menurut Mas itu di persiapannya. Iya, menurut saya. Jadi kayak kalau belajar dari Simon McManamy itu kan pelatih-pelatih Eropa itu selalu punya punya per pekan kan, pekan ini Iya, pekan betul. lain. Di persiapan musim kedua itu saya tidak melihat itu gitu. Oke. Maksudnya saya kok kayak pengumuman pemain juga agak terlambat Iya. gitu-gitu kan waktu itu dan si ini diperpanjang atau enggak pemain asing pokoknya intinya pemain asing Tremecic, ada Hano, Yusuf Helal. ya gitu itu nggak kayak musim pertama gitu dan itu menurut saya itu berpengaruh terlepas dari katanya gosip finansial segala macam saya nggak tahu dulu itu toh pemain juga masih main kan berarti kan nggak ada masalah dengan itu aja persiapan itu kan berbeda dengan sebelumnya ya Thomas Doll pertama dan dan satu lagi Persija musim lalu kayaknya jarang main di GBK ya. Maksudnya di Jakarta. Iya, jarang, cuma 4 kali. Nah, itu juga menurut saya juga tidak bagus gitu. Ya kita tuh lawan 5 kali lawan lawan PSM, lawan Persebaya, lawan Persis Solo, lawan Persita, lawan PSIS Semarang. Hanya 5 kali di GBK. Dan emang segitu ngaruhnya kok GBK. Karena saya nanya ke pemain ya. Iya. Nanyanya, kenapa sih kok kita bisa nggak kalah di 4 pertandingan terakhir Persija. Iya. Kemarin nih musim lalu. Kenapa? Karena kita pincang timnya, cuma 17 pemain. Yang ada di list tuh cuma 17 pemain lah. Terus pemainnya juga keluar masuk, ada yang kartu merah, akumulasi segala macam, ada yang dihukum gitu loh. Kita lawan Barito, lawan Rans, lawan PSIS dan lawan Persis Solo, kita nggak kalah. Kenapa gitu loh. 2 pertandingan itu lawan Persis sama lawan PSIS, saya tanya kenapa kok bisa menang lawan mereka. Karena apalagi pertandingan terakhir lawan PSIS Semarang kan. Itu kan PSIS harus menang untuk naik ke 4 besar ke championship kan. Tapi ternyata Persija bisa menang. Mereka cuma bilang pemain karena GBK. Makanya musim yang kita runner up, yang sama Persija runner up, itu saya nonton pertandingan terakhir puasa. Ya, lawan PSS Sleman 5-0. Sleman 5-0. Itu gila itu. Ya, itu good game banget, Itu good game, good atmosphere dan safety. Yes. Nah, yang terakhir ini yang buat saya itu berangkat ingat banget habis buka puasa berangkat jalan kaki dari Palmerah itu. Keren banget gitu loh, maksudnya keren dan itu rata rasa juara lah ya. Itu terbaik banget dan menurut saya itu Persija harus seperti itu gitu.
Persija itu Mood-nya ya, seperti itu. mood-nya Mood-nya harusnya harus seperti seperti itu gitu. Nah, itu saya rasakan sekali. Sampai saya itu ingat banget pulang itu ketinggalan kereta, akhirnya saya mampir di Rawabelong. Di Rawabelong saya makan nasi Bubur. uduk. Oh, nasi Nasi uduk. uduk di daerah situ dekatnya apa? Dulu ada distro di situ. Gudang Oren. Gudang Oren di situ. Semua orang ngomongin Persija malam itu. Ya. Semua orang itu ngomongin Persija malam itu. Jadi menurut saya Persija harus seperti itu. Lalu apa yang terjadi musim ini? Apakah merasakan vibe yang sama atau gimana kalau untuk musim yang akan datang menurut Mas Estu? Kalau saya musim yang akan datang adalah ruh persiapan itu saya nggak tahu kalau pelatih kan pasti punya program ya. Ya. Tapi maksudnya ruh persiapan itu jangan kayak kemarin-kemarin penuh drama gitu loh. Ya, betul. Itu aja, kebanyakan drama capek gitu loh. Misalnya nih kayak kemarin Syahrian Abimanyu diperpanjang, iya kalau enggak iya gitu aja. Maksudnya enggak perlu ada spekulasi segala. Dan gini, saya Kan spekulasi itu yang bikin kan netizen kadang. iya sebetulnya. satu netizen juga, tapi juga kadang-kadang kita kritik tim medianya Persija kok gini. Sampean buka situsnya Persija sama Persib deh. Beda. Rajinnya mana Ya. yang bikin berita? Kan kalau itu udah saya kritik juga bahwa Persija ini nggak punya PR-ing yang bagus, nggak punya media komunikasi yang bagus gitu loh. Iya. Nggak tahu cara bagaimana menyampaikan sesuatu pas segala macam. Akhirnya orang jadi terstimulus untuk mendengarkan apa yang ada di sosial media yang kita juga nggak tahu itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Misalkan ada berita-berita apa segala macam. Nah, memang ini menurutku PR Persija paling besar bahwa sosial media ini kan udah jadi besar banget dan ini jadi arus yang liar. Iya. Ya nggak bisa dilawan, arus liar itu nggak bisa dilawan, tapi hanya bisa diarahkan sebetulnya. Nah, diarahkan itu tugasnya Persija sebetulnya. Benar. Iya kan, benar kan? Makanya sebenarnya yang harusnya dilakukan Persija itu tim libur boleh preseason ya. Tapi namanya Media nggak sosial boleh, media, nggak boleh, web nggak itu nggak boleh berhenti Betul, gitu. nggak Nah, boleh. ini Persija itu nggak ada gitu, itu nggak ada Iya, gitu. Dan sebenarnya kita itu teman-teman yang ada mau kok diajak diminta bantuan gitu. Ya diminta bantuan dalam artian ini enaknya gimana? Karena gini, Persib Bandung ini gue ngebandingin aja biar panas aja sekalian gitu. Persib Bandung satu hari bisa 3 unggahan loh berita. Event itu coba misalnya Zalnando datang ke kawinan siapa misalnya gitu. Persija aja misalnya nih musim ini Marco Simic pakai kaos berapa atau pakai kaos 9 itu akan jadi cerita sebenarnya. Sesimpel-simpel itu aja gitu, dan itu teman-teman Jackmania pasti akan bagus, dan itu saya yakin trafficnya persija.co.id ya itu persija.id itu bagus, tapi akan jauh lebih bagus karena ada hal-hal seperti itu. Contoh sekarang pernah dengar nggak cerita Hendro Kartiko versi tulisan, bukan versi YouTube ya, versi tulisan. Itu tidak ada. Hendro itu balik lagi. Hendro itu idolanya Andri Tani. Gimana ceritanya Andri Tani dilatih pelatih idolanya? Itu kan sesuatu yang menarik. Malah yang cerita Bung Ferry, gue dapetin siapa namanya Mustafik Farudin dari Ricky Nelson. Yang cerita Bung Ferry di tulisan di Facebook dia gitu. Kenapa enggak itu yang dilakukan oleh Persija gitu. Nah, itu gitu. Nggak beda-beda jauh sama PSSI sih sebenarnya itu medianya sih. Nggak ini. Tapi beda Persija sama PSSI beda lah. Nggak tanggap Acono gitu loh. Ya, itu paham, aja. paham. Gitu. Iya, tapi berarti oke dari sisi itu. Tinggal analisa Mas Estu tentang Persija di musim yang akan datang seperti apa? Saya coba melihat lini belakang aja sih. Lini belakang Persija itu kan ada 4 orang sih yang pasti akan bermain sering ya. Double backnya itu si Kudela, si Rizky Ridho, Ferrari, Hansamu, ada Akbar ya. Ini apakah mereka perform seperti, karena gini, Kudela udah sangat sering sekali kedodoran gitu. Tapi dan mungkin ini musim terakhir Kudela ya, mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi dia pensiun di sini. Hansamu kemarin kan banyak cedera tuh. Ya, dan masih cedera dan sekarang masih recovery dia. Si Rizky lebih banyak di timnas gitu. Akbar belum matang-matang banget gitu. Ferrari juga sebenarnya belum matang-matang banget. Nah, belakang ini saya ngelihatnya kalau belakang ini solid nih di musim ini, Ferrari udah mulai matang, Akbar sudah mulai makin pede gitu. Ini tidak akan ada skat nih. Jadi misalnya Kudela ada backupnya gitu loh. Kudela itu memang lambat, tapi pengalaman nggak bisa bohong. Nah, itu yang dilakukan, itu yang akan terjadi gitu. Dan
sesuai kata PSSI ya, kan Piala AFF tidak akan jadi ASEAN Cup tidak akan jadi priority segala macam, berarti kan bisa jadi Rizky Ridho tetap akan bersama tim ini. Kecuali kualifikasi Piala Dunia. Iya, tapi itu kan cuma 2 pertandingan nggak ngaruh. Kalau banget. tesnya jangka panjang? Enggak sih. Ternyata tesnya jangka panjang tuh gimana sih sebenarnya? Emang di luar negeri banyak ya? Tes jangka panjang itu tapi nggak akan ada. Nggak ada ya? Tes jangka panjang itu 1 bulan gitu, kayak mau event gitu-gitu. Ini kan nggak ada kan ya? Nggak Berarti ada, kita tetap nggak ada. ya. Itu nggak ada. Nah maksud saya kuncinya di belakang sih. Karena gini, kenapa saya bilang lini belakang? Lini tengahnya udah cukup ya lini tengahnya ya. Ada Abimanyu, Reski Fandi, Gayos, ada pemain-pemain muda juga. Iya. Ada Amar salah satunya yang cukup Ya. bersinar kemarin juga di MNC Cup itulah. Dan siapa namanya si Gayos itu menurut saya ya, pemain yang cukup bagus gitu. Pemain yang cukup paham, bukan bagus ya, adaptif, cepat gitu ya. Terbukti dengan itu, dan itu menurut saya berguna. Ya oke lah, bias lepas tapi biasa-biasa aja gitu. Maksudnya Kita di kanan kan masih ada Rio Fahmi, ya. ada Raka juga. Di kiri kita ada Firza Andika, back kiri ya. Ada Firza Andika sama mungkin Donitri taruh di situ. Saya coba penasaran aja, ini apakah tetap mau dengan 3 back atau akan jadi 4 back? Katanya sih Carlos Pena main 4 ya. 4 back. Katanya ya. Oh ya, ya kita tunggu itu aja. Ya pokoknya makanya saya bilang tadi di belakang nih. Ini kuncinya di belakang nih. Di belakang nih pemain-pemain ini kan Ferrari sama Akbar ini sudah layak untuk diandalkan gitu loh. Udah nggak was-was lagi lah diturunkan. Kalau Selama masih agak was-was gitu. Ini udah. Nah ini menurut saya itu. Dan satu lagi, Persija harus balik lagi. Persija harus jaga gengsi. Gengsi apa nih? Ya gengsi sebagai salah satu, ya kalau ngomong ya tim elit di Indonesia ya beberapa aja, Persija salah satunya. Ya. Itu harus dijaga, itu aja gitu. Ya harga diri dong gitu. Yes, nah, betul. itu aja sih yang menurut saya harus dijaga itu sih gitu. Ya termasuk dengan The Jackmania ya juga ya. Maksudnya kita juga ya ekspektasi kita pasti paling tinggi segala macam, yang tugas kita memang gimana caranya selama 90 menit tanding itu pemain lari-lari di lapangan ya. The Jackmania juga nggak duduk di tribun. Kita juga ikut merasakan pegel yang sama dengan para pemain itu. Apalagi kita kan pemain ke-12 kan. Nah itu sih. Jadi ya saya setuju dengan Mas Estu. Ya Persija memang kuncinya memang ada di belakang, karena musim lalu kita jelek banget belakang kita. Iya. Tengah ke depan ya tinggal kita ngelihat cara mainnya Carlos Pena kayak gimana. Sama berarti kalau Mas Estu lihat pesaing Persija buat musim depan yang ya cukup ganggu tuh gimana? Siapa deh? Yang pasti kan sebenarnya beberapa kali Persija itu kan justru tidak terduga kalah dengan tim-tim yang tidak diunggulkan. Selalu begitu. Nah, selalu begitu. Giliran tim lawan tim bagus, kita mainnya bagus. Tapi giliran tim lawan tim mungkin di bawahnya, kita ada aja itu. Contoh lawan Persita. Persita sedang tidak bagus juga waktu itu. Tapi kita Persitanya sanggup menyulitkan Persija. Iya. Nah, itu menurut saya itu juga perlu something yang ya kalau menurut saya gini Mas, musim lalu Persija matematikanya nggak ada udah. Itu kan matematikanya udah nggak ada. Udah nggak ada mau hitung 1 tambah 1 9 2, enggak, itu semua berubah, nggak tahu formulasi apa gitu loh. Ya tapi ya bola begitulah. Makanya berharap sih memang Persija musim depan lebih konsisten. Kalau gue sih ngeliatnya ya kunci utamanya untuk bisa menang terus dan bisa berprestasi ya menang terus di kandang sih. 17 kali 3 aja udah 51. Iya kan? Makanya saya berharapnya Persija itu semoga ya ini di luar apapun kondisinya, izin segala macam gitu, kita nggak usah ngomongin. Persija Jakarta, itu kan bisa main di Jakarta, bisa main di JIS, bisa main di GBK atau bisa main di Patriot, itu formulasinya sama. Iya. Gitu. Jadi merasakan 3 itu gitu. Karena satu-satunya dulu Persija nggak punya stadion. Nah, dulu nggak punya buat main ya. Nggak punya stadion, nggak punya buat main. Sekarang pilihannya banyak gitu. Nah, terlepas dari izin dan segala macam itu urusan saya, bukan urusan saya. Dulu mas gua aja Persija main gini. Persija main di Jakarta aja bisa alhamdulillahnya minta ampun. Dulu ya, maksudnya kita imagine aja 2018 ketika Persija juara, kita masih main home di Bantul loh. Iya loh. Kita masih main home di Bantul loh. Itu artinya ketika kita udah mulai main di Jakarta terus, ya memang ketika kita main harus terusir di luar Jakarta ya sebenarnya bukan hal aneh. Tapi saya gini loh, saya itu juga kadang-kadang kenapa sih orang kan beberapa kali tuh viral misalnya Jackmania lagi jalan terus
ada Jackmania rusuh. Sorry itu saya belum pernah menemukan Jackmania rusuh loh. Oh iya, oke. Iya. Sejak pindah dari Lebak Bulus ya, Iya. saya belum pernah menemukan Jackmania rusuh. Kalau Waktu misalnya yang di GBK berarti nggak ada ya? yang Sriwijaya, Sriwijaya. Maksud saya kan tidak Oh iya, intensitas tidak intensitas rusuh gitu Kalau itu maksudnya. kejadian Iya. situasional. Ya, maksudnya tidak sering gitu, maksudnya saya nonton di Sriwijaya. Tapi maksud saya gini, eh, Persija main jalanan macet, tapi Persija nggak main jalanan juga macet. Iya. Nah, maksud saya apa sih yang sebenarnya di beberapa orang, terutama orang-orang yang wangi itu melihat Persija kok dianggap yang di pikiran mereka itu rusuh gitu loh. Ya itu PR-nya pengurus pusat Jackmania, teman-teman. PR-nya khususnya gua sebagai ketua umum untuk merubah image itu sebetulnya. Ya balik lagi itu bahwa pandangan orang melihat Jackmania memang seperti itu gitu loh ya. Hari ini mungkin agak bergeser sedikit. Makanya sebenarnya paling gampang gini. Ketika timnas main kemarin di FX sama Plaza Senayan tuh penuh banget loh. Iya. Ya kan. Nah, gue sih berharapnya nanti kalau Persija main di GBK, FX sama Plaza Senayan juga penuh sama orang-orang yang menonton Persija di GBK. Kalau main di JIS gimana caranya orang banyak yang lebih yang datang lebih banyak variatif, yang memang mungkin bisa jadi pleasure juga nonton bola Persija dan merasa aman dan nyaman itu loh. Nah, kalau dari perjalanan Jackmania berkaitan dengan image tadi, apa sih yang Mas Hestu lihat dari Jackmania sekarang? Kalau saya jadi Jackmania sekarang ya, saya sebenarnya nggak terlalu merhatiin banget ya. Tapi kalau boleh mengkritik teman-teman Jackmania, saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya salut dengan perubahan teman-teman bonek ya. Teman-teman bonek itu ya terlepas masih ada belang belentong dimanapun ya, namanya juga dunia ya. Tapi saya melihat teman-teman bonek cukup berubah lah dibandingkan dulu gitu. Walaupun image paling gorengan mereka masih ada segala macam, tapi berubah. Mungkin salah satu, saya nggak tahu, tapi mungkin salah satunya adalah mereka ketika mereka membeli merchandise resmi klub misalnya seperti itu. Terus mereka ketika beli tiket terusan dan mereka mengkritik Persibaya ketika Persibaya tidak menyediakan parkir misalnya, dengan mengkritik dengan baik segala macam. Image bonek jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu ya. Dan itu itu saya harapkan kadang gini, Jackmania itu kalau dapat dengar cerita setiap kemanapun supporter yang paling modal gitu loh. Karena Jakarta kan paling mahal nih. Kalau mau ke Jogja, ke Malang kan lebih murah secara keuangan. Nah, Persija semoga juga melakukan hal yang itu sama dengan bonek, tapi tentunya dengan subjek yang berbeda kan ya. Subjek kemajuan yang berbeda itu aja sih sebenarnya kayak gitu. Dan saya nggak tahu lah. Saya kan tinggal di Ciputat ya. Itu sebenarnya tidak ada namanya gesek-gesek, itu nggak ada. Nah di situ saya berharap aja Jackmania ke depan itu punya bukan kegiatan ya, tapi satu wadah yang buat mereka itu lebih, ya itu tadi lebih terlihat bahwa ini loh supporter Persija gitu aja sih. Saya bingung mengatakannya seperti apa, tapi kayak gitulah gitu ya. Perbandingannya bonek jauh lebih baik sekarang gitu melihat sekarang dengan tertib segala macam gitu-gitulah. Maksud saya ya Persija juga, Jackmania juga tertib, cuma maksud saya akan ada perkembangan yang diperlihatkan gitu aja sih. Lebih ke show off untuk kira-kira progresnya udah seperti apa sih? Iya, gitu aja sih kalau saya ya melihatnya. Thank you. Oke, Mas Hestu, thank you banget udah main Sama-sama di Jackmania Society. Thank you udah ganggu waktunya. Ya kita sama-sama yang berharap terbaik ya untuk Persija. Kalau gue khusus Persija, mungkin Mas Hestu untuk sepak bola Indonesia. Karena walaupun Mas Hestu tadi bilang dia nonton Persebaya, nonton Semarang, dan mungkin klub kota kelahirannya adalah Wonogiri gitu, tapi ya foto priwetnya di Lebak Bulus dan seserahannya banyak Persija-Persijaannya. Jadi ya bisa lihat lah Mas Hestu tuh ada di mana. Gitu nggak? Oke, Mas Hestu, pertanyaan terakhir, Mas, Persija saat ini sudah dengan konsep baru, presiden klub sekaligus direktur utama. Iya. Ya udah beda sama sebelumnya. Iya. Mas Hestu melihatnya kayak gimana? Pesan buat Mas BP aja. Mas BP sekarang itu manajer. Ya. Bukan kapten. Oke. Nah,
kalau kapten bolehlah dia mengkeep, tapi manajer akan berhadapan dengan publik. Yes. Jadi mungkin sebelumnya Mas BP jadi manajer dan rada menurut saya diam, silent, dan menurut saya jauh dari harapan kita, terutama Oke. jurnalis. Ya. Ke depan Mas BP jauh harus lebih terbuka. Apalagi sekarang Mas BP kan udah public speaking lah, udah dari komentator segala macam. Jadi menurut saya corong perubahan terutama media ya, terutama untuk publik ke publiknya, Ya. ya Mas BP corongnya. Oke. Gitu aja sih kalau Itu saya. pesan buat Mas Bang Wamukas, legenda Persija yang jadi manajer Persija sekarang. Oke, kalau gitu thank you Mas Estu atas waktunya udah main-main ke Jackmania Society. Buat teman-teman, ini episode pertama, pasti banyak kurangnya. Kalian nantiin aja episode kedua, ketiga, dan seterusnya. Pokoknya akan ada banyak bintang tamu, entah itu menarik atau enggak, itu terserah kalian. Ini bisa jadi teman kalian saat ngopi atau nongkrong sama teman lo. Bisa jadi bahan diskusi juga buat teman-teman lo dan lo semua. Apakah betul apa enggak yang kita omongin di sini? Ya, sampai ketemu lagi di Jackmania Society, program baru dari Infocom X RRI, Radio Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diki Sumarno pamit. The Jack Mania.